mengenai DPT ini. Untuk mendapatkan sebuah DPT itu prosesnya panjang dan berliku. Awal mulai proses untuk mendapatkan daftar pemilih itu cari tahapan pilkada itu mulai dengan penyerahan DP4 oleh Mendagri kepada KPU RI, kemudian KPU RI meneruskan ke KPU kabupaten provinsi, kemudian sampaikan ke KPU kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. DP4 itu kemudian digunakan oleh KPU kabupaten dalam hal ini yang menyelenggarakan pilkada melakukan coklit itu pencocokan dan penelitian. Jadi DP4 itu termuat daftar pemilih dengan elemen-elemen datanya. NIK, KK, semuanya ada. Jadi petugas dalam hal ini PPDP, pemuktahiran data pemilih, door to door, turun ke rumah warga dalam hal ini calon pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data yang ada di DP4. Di sana mereka cocokkan apa? Mereka cocokkan elemen-elemen data itu, NIK dengan KK. Jadi turun coklit itu dokumen yang digunakan itu adalah KTP atau KK. Jadi dokumen elemen yang tertera dalam DP4 itu akan dilihat atau dicocokkan dengan dokumen asli yang ditunjuk oleh calon pemilih. Di sana mereka cocokkan betul, oh ini DP4 ini NIK-nya sesuai dengan fisik dokumen yang ada tidak. Jadi di sana mereka cocokkan, kemudian mereka sungguh teliti. Kalau menemukan ada ini, maka mereka akan mencatat, kemudian mereka akan melapor ke KPU untuk nanti komisioner akan berkoordinasi dengan Dikdukcapil bagaimana dengan NIK ini. Apakah masih berlaku, apakah mana yang valid. Dan ini bukan kewenangannya ada di KPU. KPU itu lewat panitia ad hoc melakukan pencocokan dan penelitian. Itu yang namanya proses coklit. Kalau artinya tidak ada saat penelitian dan pencocokan, peluang untuk merubah NIK atau yang lagi tender sekarang NIK siluman, KTP siluman itu ada tidak? Kalau untuk perubahan, merubah misalnya tim pencoklitan itu kan dalam tanda kutip mereka bisa tidak merubah itu NIK orang kita tidak bisa merubah. Kita tidak bisa merubah, apalagi KPU tidak punya kewenangan. Makanya dia punya judulnya itu pencocokan dan penelitian, bukan perubahan atau pemberian nomor baru. Nah, terkait adanya katanya ada KTP siluman yang berjumlah 2.000-an yang sempat dituduhkan itu dari permainan atau kecurangan lah dari KPU, sempat dituduhkan itu. Apa itu tidak salah arah ya atau bagaimana itu? Harusnya kan di Dinas Pencatatan Sipil atau bagaimana itu, coba pencerahannya. Yang pertama saya mau katakan bahwa itu hoax Ya. Hoax pemilih siluman dalam DPT itu tidak ada.
Kenapa kami pastikan bahwa tidak ada? Karena sejak awal saya tadi katakan, proses untuk mendapatkan DPT itu sangat panjang. Tahapannya begitu panjang dan prosesnya berliku karena PPDP dalam hal ini petugas pemutahiran data, kita mulai lihat pekerjaan mereka dari pagi sampai malam subuh. Karena pagi mereka ke sana ada pemilih yang keluar rumah, maka mereka harus kembali, dan malam calon pemilih sudah pulang baru ini. Jadi itu proses di lapangan memang agak susah. Tapi saya mau katakan bahwa prosesnya panjang dan itu diawasi oleh, karena waktu coklit itu bukan hanya mereka bersama dengan RT RW yang sungguh mengenal warga di situ. Kemudian kenapa kita tidak yakin ada siluman? Karena di situ ada pengawasnya, bukan hanya PPDP saja, tapi ada RT, RW, ada PKD. Jadi kita lihat, oh ini cocok atau tidak. Jangan sampai PPDP itu karena malas, dia hanya masukkan nama orang, dia mungkin kenal, kemudian dia tanpa melihat dokumennya langsung masukkan. Makanya untuk mendapatkan DPT yang berkualitas itu bersumber pada dua data ini, yaitu KK atau KTP. Itu dasar. Jadi kita tidak menggunakan ijazah, paspor dan lain-lain. SIM tidak bisa juga. Kita dalam regulasi itu tidak menyebutkan itu. Walaupun mungkin nilainya sama. Tapi yang pasti KTP sama kartu keluarga. Jadi yang kedua itu salah arah. Tuduhannya karena salah. Itu bukan kewenangannya KPU. KPU itu adalah penyelenggara pilkada. Jadi soal KK atau pembuatan KTP, yaitu ada instansi terkait. Jadi soal pemilih siluman yang ada kesan bahwa KPU memasukkan pemilih siluman ke dalam DPT itu hoax karena mekanisme kerja yang harus diikuti oleh penyelenggara itu sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi itu wajib dipatuhi mulai dari komisioner sampai tingkat bawah. Ya. Jadi saya mau katakan, bagaimana bisa berbuat curang jika soft file dari mau DPS, daftar pemilih sementara, DPT, soft file-nya kita serahkan untuk pihak terkait, semua pihak terkait, baik partai politik atau dalam hal ini tim pasangan calon, Bawaslu. Jadi kemudian kita umumkan lagi untuk mendapat tanggapan masyarakat. Bagaimana siluman itu muncul lagi? Ada uji publik. Ada KPU mengumumkan untuk membuka ruang kepada masyarakat, dalam hal ini calon pemilih. Mungkin ada elemen datanya salah, dia bisa memberi tanggapan. Atau mungkin dia belum terdaftar dalam DPS atau DPT. Dia bisa melapor ke KPPS untuk mendata. Yang ketiga, KPU juga sudah punya niat baik, memberi link. Dalam hal ini lindungi hak pilih. Kita kasih untuk sendiri mengecek masuk dalam link itu, apakah kita klik nama, dia sendirinya muncul. Kalau sudah terdaftar, dia akan muncul di TPS mana, nama lengkap, TPS mana, desa mana. Dan itu KPU sudah melakukan itu secara terbuka. Makanya ada uji publik. Berarti ya yang ditegaskan dari KPU bahwa tuduhan yang
sempat dituduhkan ke KPU bahwa menciptakan atau menggandakan KTP yang dalam hal ini katanya KTP siluman itu hoax dan tidak benar, tidak ada tuh. Itu tidak benar, tidak benar, tidak ada pemilih siluman. Saya mau katakan tidak ada pemilih siluman. Karena mulai dari penyusunan daftar pemilih sementara sampai pada DPT itu senantiasa dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip keterbukaan, transparan, dan akuntabel, dapat dipercaya. Kalau kemarin DPT yang dipegang KPU sama data kependudukan yang ada di Dispenduk ini sinkron. Itu setelah dicek, karena kita ada barcode-nya. Ya. Jadi begitu masuk clear. Jadi tidak ada yang keberatan, tidak, karena sinkron sehingga DPT kita itu jumlahnya tetap 115.304. Itu sudah sinkron, sebelum ditetapkan sudah sinkron dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Iya. Dan waktu itu juga KPU membuka ruang untuk sebelumnya membuka ruang untuk tanggapan dari masyarakat. Ya, sudah melalui tahap itu ya. Uji publik. Baik DPS saja itu di tingkat desa. Ya. Penyusunan daftar pemilih sementara dilakukan bersama RT RW, kemudian diumumkan ke masyarakat di desa itu untuk mendapat tanggapan. Kemudian dilakukan pleno di tingkat kecamatan. Masih ada pengumuman lagi. Masih ada tahapan untuk tanggapan masyarakat. Sampai DPT pun sama. Masih ada uji publik dari masyarakat. Ya. Calon pemilih dalam hal ini. Oke, terima kasih Pak Ketua.